Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Vina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan pagi hari ini. Dan mumpung masih pagi di sini saya mau siram-siram tanaman yang ditanam oleh Pak Suami ya teman-teman. Dan Pak Suami itu tanam pohon cabai rawit, ya lumayan lah ya kalau tumbuh dia itu bisa nambah-nambah cabai rawit di dapur teman-teman. Jadi nggak terlalu beli. Dan di sini saya nyiramnya pagi-pagi biar nantinya itu nggak layu ya, karena kalau nyiram siang-siang itu tuh nggak bagus buat tanaman. Apalagi buat tanaman yang baru ditanam seperti ini ya, jadi nantinya itu layu dan bikin mati. Nah kalau mau nyiram-nyiram seperti ini yang pastinya itu harus pagi hari atau sore hari ya teman-teman. Yang pastinya itu mataharinya belum naik ya. Dan untuk saat ini mataharinya itu benar-benar panas banget menurut saya. Jadi wajib banget tanaman yang baru ditanam itu disiram ya teman-teman. Oke, di sini dilanjut lagi ke dapur dan di sini saya mau bersih-bersih perabotan. Dan hari ini tuh saya berencana mau menata perintilan baru di dapur ya teman-teman. Tapi sebelumnya, sebelum beberes di dapur, di sini saya bersih-bersih dulu biar nantinya itu jauh lebih tenang ya teman-teman, dan pekerjaan itu nggak numpuk-numpuk. Yang pastinya kalau setiap ibu rumah tangga itu pagi-paginya ngebabu dulu ya teman-teman, kecuali yang punya ART itu tuh baru deh bisa mengerjakan pekerjaan yang lain atau langsung mengurus anak ya teman-teman. Nah untuk setiap paginya yang utamain itu saya bersih-bersih dulu teman-teman kalau Dede Afiah masih anteng. Nah setelah agak siangan sekitaran jam 7 itu tuh langsung saya mandiin Dede Afiah ya, dan setelah itu baru deh saya ngeboboin. Nah setelah bobo saya lanjut untuk beraktivitas di rumah lagi. Nah di sini posisinya Dede Afiah itu lagi anteng ya teman-teman, ditemenin sama Ninnya juga. Jadi kalau anteng itu tuh saya gercep untuk bersih-bersih dan juga beres-beres. Dan yang pastinya seperti itulah ya setiap harinya, dan mungkin mohon maaf apabila keseringannya itu dibahas sama saya di setiap dubbing. Jadi mohon maaf apabila teman-teman itu pada bosan dengan tema saya yang bolak-balik ngebahasnya itu aja gitu ya. Karena di sini saya juga bingung teman-teman, ngebahasnya itu harus ngebahas apa, karena kalau dubbing itu lumayan ngeblank juga untuk masalah topiknya. Tapi di sini kalau udah dijalani untuk dubbingnya itu tuh topiknya ada sendiri ya teman-teman. Dan untuk air kerannya pun alhamdulillah besar ya, jadi agak lebih mudah dan juga lebih cepat. Oh iya, saya mau tanya gimana nih teman-teman yang udah pada nyoba aplikasi hijau, apakah berhasil dengan traktirannya yang harga barangnya itu 100 perak? Silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya. Nah mungkin di sini ada beberapa teman-teman nih yang tanya, katanya mau coba untuk daftar di aplikasi hijau ya teman-teman untuk berbelanja. Dan kemarin tuh ada teman-teman nih yang udah berhasil ya, mudah-mudahan lancar jaya dan hasilnya itu benar-benar memuaskan. Karena di sini lumayan banget aja lah ya teman-teman ya, walaupun traktirannya itu cuma 1 kali, tapi nggak apa-apa lah ya, karena kalau sering-sering mungkin aplikasinya juga rugi ya teman-teman kalau traktirannya itu banyak-banyak. Jadi saya kasih tahu nih sama teman-teman semuanya biar pada ngerasain bagaimana senengnya gitu ya, barang yang kita suka, barang yang kita butuhkan itu tuh benar-benar harganya itu di luar nalar, yaitu harganya 100 perak aja. Nah mungkin untuk harga barangnya 100 perak teman-teman, dan teman-teman juga bisa cek-cek ongkirnya ya, mungkin ada yang gratis ongkir juga. Nah teman-teman bisa pilih. Kemarin juga saya pilih yang gratis ongkir, dan alhamdulillah barang yang saya butuhkan dengan ongkirnya itu cuman 1.100 perak aja ya teman-teman. Dan untuk ongkirnya itu tuh cuman 1.000 dan untuk barangnya itu tuh 100 perak. Nah di sini tuh mudah-mudahan teman-teman merasakan kebahagiaan, barang-barang yang teman mau atau dibutuhkan itu tuh bisa harganya anjlok banget dan bisa kecapai gitu teman-teman ya, walaupun nggak seberapa, hanya 1 kali aja ya, tapi di sini menurut saya itu tuh alhamdulillah banget. Dan semoga teman-teman bisa merasakan kebahagiaan emak-emak yang berbahagia mendapatkan barang yang harganya itu murah banget. Jadi di sini saya share sengaja agar teman-teman bisa merasakan kebahagiaan saya. Lanjut
lagi ke alur cerita video. Di sini saya udah bersih-bersih perabotan dan di sini saya bersih-bersih meja kompornya juga, dan tidak lupa juga saya mau bersih-bersih untuk toples bumbunya. Dan di sini toples bumbunya itu udah lumayan debuan juga ya. Dikarenakan warna toples bumbunya ini warna putih, alhasil itu kalau toples bumbunya udah debuan itu tuh kelihatan banget ya teman-teman. Nah, maka dari itu jangan sampai dibiarkan debunya itu lebih membanyak, karena selain kotor gak enak juga dilihat ya. Dan pas kita mau pakai itu tuh agak gimana gitu ya pas megang toples bumbunya karena banyak debunya. Nah, di sini saya gercep aja untuk membersihkan semuanya ya, mumpung Dede Afiah anteng diajak maininnya. Jadi saya itu nggak menyia-nyiakan waktu. Nah, untuk lap toples bumbu ini beda ya teman-teman. Ini tuh suka saya cuci dan sehabis saya cuci langsung saya simpen di rak piring. Karena ini tuh lapnya khusus ya teman-teman. Karena untuk toples bumbu ini tuh nggak terlalu kotor kayak gimana-gimana. Nah, untuk meja kompor dan yang lainnya itu tuh saya pakai baju bekas gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya baju bekasnya itu suka saya cuci kalau sehabis dipakai dilap-lap gitu ya teman-teman. Oke, dilanjut lagi. Di sini saya ambil perintilan yang kemarin saya unboxing ya, dan di sini saya mencoba untuk menata-nata gitu teman-teman. Dan di sini tuh belum ada yang pas ya. Dan di sini saya masih mikir-mikir gimana penataannya yang pas, dan untuk sementara seperti ini aja dulu ya teman-teman, dan nanti bisa saya rubah lagi ya walaupun nggak di videoin teman-teman. Nah, dan untuk meja yang bambu ini teman-teman harusnya itu dicat putih ya biar agak serasi dengan meja kompornya, jadi kelihatannya itu kayak lega gitu ya. Dan untuk saat ini benar-benar deh pengeluarannya itu Masya Allah banget, jadi untuk beli catnya itu belum sempat teman-teman ya, walaupun pakai catnya itu nggak banyak, itu tuh bisa 200 cc aja, dan untuk 100 cc nya itu tuh harga kisaran Rp10.000 aja, dan saya pikir ini tuh habis 200 cc atau 2 kaleng kecil gitu teman-teman. Nanti itu bisa dipikirkan lagi dan saya bicarakan sama Pak suami ya, karena untuk saat ini saya itu belum bisa deh kayaknya ngecat karena Dede Afiah nggak tahu antengnya itu lama atau enggak. Nah, kalau ada Pak suami saya juga bisa minta tolong sama Pak suami untuk ngecatin meja bambunya ya teman-teman. Oke, dilanjut lagi. Di sini tuh untuk tempat atau dispenser airnya itu nggak langsung saya pakai. Di sini saya mau cuci dulu teman-teman, dan sambil nyuci dispenser airnya di sini saya sambil ngerebus air untuk mencuci dispenser airnya ya. Nah, dikarenakan airnya itu kecil teman-teman biar cepet nih, jadi sambil nyabu nih saya ngewadahin dulu airnya ya teman-teman biar banyakan, karena kalau udah banyak itu gampang banget untuk ngebersihinnya. Oke, alhamdulillah untuk dispenser airnya sudah selesai saya sabunin ya teman-teman, dan di sini saya mau lanjut untuk nyiram-nyiram pakai air bersih biar bersih total. Nah, kalau airnya banyak seperti ini jauh lebih enakan ya teman-teman ngebersihinnya, jadi bersihnya itu lebih maksimal ya teman-teman. Nah, untuk dispenser airnya itu tuh nggak langsung saya pakai ya teman-teman. Di sini tuh saya mau cuci terlebih dahulu, dan untuk dalaman dispenser airnya nanti saya mau rebus pakai air mendidih, dan setelah itu lalu saya keringkan ya. Oke, alhamdulillah udah selesai nih teman-teman. Dan di sini saya mau lanjut angkat untuk rebusan airnya, dan saya masukkan ke dalam dispenser airnya ini ya, biar lebih steril aja, biar lebih higienis dan juga lebih bersih. Nanti setelah saya ngerebus air minum itu tuh bisa langsung dipakai, bisa langsung diisiin ke dispenser airnya ya teman-teman, karena untuk dispenser airnya itu tuh udah dicuci bersih, udah direbus air juga, jadi lebih mantep lah ya higienisnya. Jadi jaga-jaga kesehatan aja. Nah, untuk air panasnya ini nggak langsung saya buang ya teman-teman, tapi digilir-gilir dulu biar semua dalaman isi dispensernya itu keisi dengan air panas atau terkena air panas gitu ya. Nah, untuk dispenser airnya di sini saya simpan dulu teman-teman, dibiarkan kering dulu. Dan ini ada sayuran dari ibu mertua ya teman-teman, karena kemarin sore beliau itu datang nengokin cucu-cucunya ya teman-teman. Nah, di sini beliau itu bawa tomat, bawa kol juga. Nah, untuk tomat ini dipisahin langsung sama
sama mamah ya. Jadi saya satu kresek dan mamah pun satu kresek. Nah, tanpa menunggu lama, di sini saya lanjut aja untuk membereskan tomat-tomatnya karena biar lebih segar lagi ya. Karena kalau tetap disimpan di dalam kresek takutnya nanti membusuk ya teman-teman. Nah, untuk tomat ini saya simpan di food container ini aja ya teman-teman, walaupun nantinya itu jadi beberapa bagian yang gak apa-apa, yang penting tertata rapi di dalam kulkas ya. Nah, ini tomatnya itu benar-benar gede-gede ya teman-teman, dan juga ada yang kecil mungkin dicampur juga ya teman-teman, tapi kebanyakannya itu tomatnya yang gede-gede gitu. Nah, ini untuk kolnya saya mau bagi dua aja sama mamah ya teman-teman, tapi sebelumnya saya mau tata dulu tomatnya itu ke dalam kulkas biar lebih rapi aja ya teman-teman, biar nggak terlalu banyak pekerjaan yang belum selesai. Dan setelah saya lihat kulkas itu tuh lumayan berantakan ya teman-teman, jadi saya rapihkan sedikit ya biar lebih rapi lagi. Dan ini untuk food container yang tidak terpakai saya ambil keluar, dan untuk sampahannya saya simpan dalam kresek ya. Nah, di sini saya lihat-lihat kolnya teman-teman, dan alhamdulillah semuanya itu bagus-bagus. Mungkin ibu mertua itu sebelum dibawa ke sini itu tuh dijemur dulu ya teman-teman. Dan di sini lanjut aja nih, saya mau bawa untuk kolnya itu ke mamah ya, tapi di sini tuh ada yang busuk nih sedikit batangnya, dan setelah dibuang itu tuh bagus lagi ya. Dan sebelumnya saya mau buang dulu sampahannya nih sebelum ke rumah mama, dan ngelap-ngelap sedikit meja kompornya ya teman-teman karena lumayan ada debu-debu gitu. Nah, di sini saya lanjut untuk beberes sedikit juga, pokoknya ya beres-beres sedikit aja sebelum pergi ke rumah mamah teman-teman. Oke, saya lanjut untuk ke rumah mamah dulu ya teman-teman untuk nganterin kolnya, dan di sini saya mau lanjut untuk masangin dispensernya ya. Dan untuk dispensernya itu udah kering, tapi di sini tadi itu ada food container yang kotor, jadi sebelumnya itu saya mau cuci dulu teman-teman dan membereskan panci-panci yang gak kepake biar gak terlalu numpuk di penirisan piring. Kalau ada air mengalir di wastafel itu tuh rasanya gregetan ya teman-teman, pengen bersih-bersih terus, karena alhamdulillah untuk saat ini tuh benar-benar berguna banget kalau sedikit-sedikit langsung nyuci, apalagi punya baby itu tuh jadi nggak terlalu numpuk pekerjaan ya teman-teman. Bukannya sok bersih atau apa, tapi ini tuh suatu siasat untuk pekerjaan rumah itu cepat selesai. Nah teman-teman, dikarenakan dispenser airnya itu udah kering, jadi di sini tuh saya mau tata lagi di tempatnya ya, tapi untuk airnya itu belum saya isi karena belum ngerebus airnya. Oke, alhamdulillah untuk dispenser airnya sudah saya simpan di sini aja dulu ya teman-teman. Nanti kalau kurang penataannya insya Allah nanti saya tata lagi. Dan sebelum saya beranjak untuk ngambil Dede Alfia, di sini saya lanjut untuk nyapu-nyapu dapur dulu teman-teman biar lebih bersih. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.